Hai, balik lagi nih bareng Ana di Cerita Malam. Kali ini sepertinya kita menggalau bersama-sama ya dengan topik kita ya. Pernah dekat kemudian menghilang, ya ampun. Apa itu? Apakah dia pernah kita anggap? Oke, sepertinya kita harus menurunkan ego kita sedikit ya untuk bisa menceritakan hal ini kembali. Kali ini Ana mau sharing aja nih buat kamu. Semoga bisa menjadi pengantar tidur kamu dan bisa menjadi sedikit memorable buat kamu mengingat hal itu lagi. Boleh dong kamu ceritain juga versi cerita kamu sendiri yang pernah kamu alami. Sedih ya? Tapi gimana? Kejadian juga sama gue. Kamu pernah juga gak sih ngalamin hal ini? Jujur rasanya nyeritain hal ini kembali itu berat banget. Seberat angkat beban 200 kilo. Tapi ya gimana ya, mari kita bersama-sama untuk mengenang kembali masa-masa yang indah itu. Oke. Mungkin cerita ini akan sedikit mengganggu tidur kamu dan mengganggu move on kamu yang sudah berhasil. Munculnya lalat dalam kehidupan percintaan kita itu emang sering banget terjadi ya. Salah satunya pun aku pernah mengalami hal itu. Ya jujur, fase-fase ini tuh gak cuman sekali, 2 kali terjadi. Buruknya berkali-kali. Udah deket banget, tiba-tiba hilang. Padahal kalau dipikir-pikir rasanya tuh udah nyantol banget di hati. Mungkin ini kali ya yang namanya nasib. Bukan ngomongin takdir lagi, tapi udah ke nasib. Yang mungkin dia bukan lelaki yang terbaik buat kita. Atau mungkin dia bukan perempuan yang baik buat kamu. Ngomong-ngomong soal ini ya, aku ada satu cerita yang pernah aku alami dulu. Tapi jangan ketawa ya. Jadi ceritanya adalah dulu aku pernah dekat sama satu orang lelaki. Sebut saja dia si B. Kita nyebutnya pakai inisial. Oke, sebut saja si B ini dulu pernah dekat sama aku. Deket banget. Ya, ujungnya memang sudah ketebak yang menghilang. Cuman alur ceritanya seperti apa? Jujur pada saat aku ketemu sama dia, aku pikir inilah seseorang yang aku tunggu-tunggu, yang menjadi jawaban aku selama ini. Dan siapa sangka bahwa ujungnya ternyata berakhir tidak bahagia. Dimulai dari kita saling stalking. Dia nge-stalk aku di Instagram, aku pun sebaliknya. Bahkan bisa dibilang mungkin aku sudah menaruh hati sejak lama dengan dia. Tapi akhirnya dia menotis, dan untungnya pada saat itu mungkin dia juga merasakan hal yang sama aku. Atau dia cuma iseng, aku gak tahu. Aku terlalu yakin bahwa dia mungkin memiliki perasaan yang sama kayak aku. Oke, akhirnya kita pun kenalan dan berujunglah ke WhatsApp. Lama-lama yang dari DM kemudian di WhatsApp, kita ngobrol, kita chattingan. Wah, seperti seorang remaja yang sedang jatuh cinta dan berbunga-bunga gitu ya, ketika cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Oke, masa-masa itu masih aku jalani, masih aku nikmati sampai ketika dia ngajak aku keluar. Itu pertama kali. Oke. Dia ngajak aku keluar dan aku seneng banget. Karena akhirnya setelah sekian lama ada juga nih yang aku ajak keluar.
Oke, setelah itu selesai, dia benar-benar seperhatian itu sama kamu, sama aku. Sampai bisa dibilang dia tuh yes, nge-treat me like a princess. Tapi jujur deh, itu tidak bertahan lama ya, kawan-kawan. Sampai suatu ketika dia yang setiap hari selalu menanyakan kabar aku seperti apa, kabar aku bagaimana, apakah aku sudah tidur atau tidak. Ketika aku bilang belum makan, dia langsung menyuguhkan makanan sama aku. Tapi jujur saja, hari-hari membahagiakan itu tidak bertahan lama. Sampai suatu hari, entah kenapa dia sangat jarang banget buat chat aku lagi. Karena kondisinya pada saat itu kenapa kita gak ketemu sering-sering, aku lagi sibuk, dia pun juga sama. Tapi sesibuk-sibuknya orang ya, untuk sekedar ngecek HP, aku yakin pasti ada waktunya. Karena sibuk itu bukan perkara kerjaan kita, tapi prioritas. Mana prioritas kamu? Dan waktu itu aku terlambat menyadari bahwa aku sebenarnya bukan prioritasnya. Oke lah ya. Nah, karena dia udah jarang banget buat menghubungi aku lagi, sampailah aku tersadar dan aku mencoba dan memberanikan diri untuk menghubungi dia lagi. Sesuai tebakan kawan-kawan, of course, dia minta maaf dan dia bilang dia itu sangat-sangat sibuk sampai akhirnya benar-benar gak bisa megang HP. Pada saat itu jujur saja, aku kesel, tapi aku ngerasa iba karena dia memberikan alasan yang cukup masuk akal pada saat itu. Sampailah pada suatu ketika sudah tidak wajar lagi, benar-benar dia yang tidak menghubungi aku lebih dari 1-2 hari, bisa dihitung mungkin lebih dari seminggu. Ini udah aneh banget dong. Yang awalnya kita baik-baik aja, bener-bener kita saling berjumpa, kok tiba-tiba dia menghilang. Aku masih mencoba untuk positive thinking. Aku hubungi dia lagi dan seperti biasa dia mengatakan maaf dan katanya dia ada pekerjaan yang membuat dia jadi sibuk banget. Bodohnya aku pun memaafkannya lagi. Oke, sampai satu ketika, waduh, ini banyak banget ya partnya ya. But it's okay, kita lanjut. Akhirnya kita teleponan. Pada saat itu bener-bener aku mencurahkan isi hati aku bahwa kenapa sih kamu lama banget gak pernah menghubungi aku? Sesibuk itukah kamu sampai gak ingat sama aku? Lalu dia ngobrol dengan kata-kata manisnya dan kita merencanakan untuk pergi berdua. Pada saat itu ke tempat yang pingin banget buat aku kunjungi. Tapi tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Besoknya dia menghilang, benar-benar menghilang. Dan dia posting foto dengan cewek lain. Kamu kebayang gak sih rasanya? Kemarin malam kita teleponan dan kita merencanakan ke depan akan seperti apa. Tapi besoknya dia udah posting foto sama cewek lain. Ini maksudnya apa? Lucu ya kalau diingat-ingat ya. Ya, seperti itulah ceritaku. Pernah deket yang awalnya deket banget, lalu ya menghilang. By the way, perasaan jahat ya, membuat kita benci sama orang, membuat kita berharap sama orang. Lagian kenapa sih kita harus berharap sama seseorang yang kita belum tahu pasti apakah dia akan menjadi milik kita atau tidak. Tapi jujur aja dari sini aku belajar bahwa kita gak tahu ujung cerita tuh kayak gimana. Jadi jangan terlalu berharap sama orang. Dan mungkin orang yang dekat sama kamu saat ini bisa jadi suatu saat pun akan menghilang juga. Cuma waktu yang bisa jawab. So, gimana menurut kamu cerita malam hari ini?
Yang optionally ini bener-bener aku curhat banget sama kamu. Semoga bisa menjadi pengendar tidur kamu ya. Dan buat kamu yang mungkin lagi di fase ini atau pernah mengalami fase ini, aku doain semoga kamu ketemu sama orang yang tepat, orang yang bisa menerima kamu, menyayangi kamu secara tulus, ikhlas, dan apa adanya. Terakhir, selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa subscribe ya. Goodbye.